Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil alim. Sadatil mukhtaramin wal mufakhamin, ulama'an al-kiram wa zu'ama'an al-afadil, wa nakhussu bidzikr al-mukarram Kiai Haji Abdullah Kafabihi Makhrus, Kiai Haji An'aim, Kiai Haji Hasan Zamzami, Al-Mukarram Kiai Abdul Hamid, Rais Suriah PCNU Kota Kediri, Al-Mukarram Kiai Muhammad Soleh Abdul Jalil, dan seluruh kiai-kiai dan ibu nyai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ibu Wali Kota Kediri, Ibu Vinanda, yang tadi disebut oleh Gus Ab, tepat bulan ini hari ulang tahun yang ke-28. Gus Kap yo apal ya tangune. Dan beliau ini adalah wali kota termuda seluruh Indonesia. Kesempatan untuk melamar jadi suami masih terbuka. Juga kepada Bapak Kapolres Kota Kediri atau Bapak Dr. Sopo jenenge lali aku. Siapa? Pak Anggi Saputra. Jane ya sering petuk tapi kok amen lali ya. Saking akeh sing diperluki. Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kiai Haji Muhammad Qawimuddin bin Kiai Toha Muaid, dan seluruh jajaran Forkopimda yang hadir, Bapak-bapak pengurus NU cabang Kota Madya Kediri, pengurus FKUB, dan seluruh pejabat-pejabat pemerintah daerah Kota Madya Kediri, mulai camat sampai lurah, para santri-santri baik putra maupun putri dari berbagai pesantren di Kota Madya Kediri, terutama yang paling mayoritas ini adalah santri Pondok Lirboyo Kediri. Kita doakan mudah-mudahan mereka berhasil di dalam thalabul ilmi, mendapat ilmu yang manfaat,
ilmu yang barokah. Nanti hidupnya ditata dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bulan ini namanya dalam kalender Islam disebut sebagai bulan Muharram. Orang Jawa menyebut ini bulan Syuro. Bulan Syuro. Bulan Syuro itu berasal dari kata-kata Asyura. Asyura artinya 10. Karena pada tanggal 10 Muharram itu sejak Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadi tanggal yang monumental. Tanggal 10 Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa, hari gembira. Tanggal 10 Nabi Nuh diselamatkan dari gempuran air bah. Tanggal 10 Muharram Nabi Yunus diselamatkan dari penjara ikan. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun. Dan pada tanggal 10 Muharram pula lah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diselamatkan oleh Allah dari kejaran kaum kafir Quraisy dan diterima dengan tangan terbuka dan senang hati oleh orang-orang Madinah, yang pada waktu itu orang Madinah terdiri dari orang Muslimnya ada Ansor dan ada Muhajir, tapi juga banyak agama lain yang ada di Madinah. Tapi semuanya menerima dengan tangan terbuka, dengan menyanyikan sebuah lagu di mana-mana, di pinggir jalan, masyarakat Madinah, laki, perempuan, tua, muda, menyambut kedatangan Rasulullah dengan nyanyian yang terkenal sampai hari ini, yaitu Tola'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru mada'a lillahi da' dan seterusnya. Tapi ya dan seterusnya ngono. Nah, itu sekelumit sejarah bahwa tanggal 10 disebut tanggal paling fenomenal karena pada tanggal ini para nabi Allah diselamatkan dari berbagai cobaan, godaan, rintangan, bahkan musibah. Nah, oleh karena itu orang Jawa bilang Syuro. Sekali lagi dari kata-kata Asyura artinya 10. Orang Jawa biasa Asyura disebut Suro. Ramadan disebut Ramelan, Khadijah disebut Katijah. Ya memang mulutnya mulut Jawa, tidak masalah, tapi substansinya sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Al-Quranul Karim memberitahu kepada kita bahwa Muharram ini atau bulan Syura ini
adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka pantas kalau kita hari ini memuliakan dengan doa, dengan istighosah dan lain-lain. Karena memang mengikuti ajaran Allah. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Minha arba'atun hurum. Itu kata Allah. Bahwa sesungguhnya bilangan bulan setiap tahun itu ada 12. Dari 12 itu ada 4 yang dimuliakan oleh Allah. Ayat ini kemudian ditafsiri dengan hadis Nabi. Namanya tafsirul ayah bisunnah. Yang Nabi katakan bahwa 4 yang disebut Allah sebagai arba'atun hurum itu pertama adalah Dzulqa'dah. Orang Jawa bilang bulan Selo. Yang kedua bulan Dzulhijjah atau bulan besar cara wong Jawa. Yang ketiga adalah bulan Muharram atau bulan Syurot, dan yang keempat meloncat ke belakang yaitu namanya bulan Rajab. Para ulama sepakat bahwa bulan-bulan ini adalah bulan-bulan di mana kita diminta untuk mengagungkan dan memuliakan dengan melakukan kebaikan-kebaikan terhadap sesama, melakukan amal sholih, amal yang bermanfaat untuk banyak orang, dan digunakan untuk riyadhah, untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Digunakan juga untuk muhasabah, untuk introspeksi tentang berbagai dosa dan kesalahan masa lalu. Dan digunakan juga untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Itu cara memuliakan, bukan dengan cara hura-hura atau cara-cara yang bisa merugikan kepada banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, begitu mulianya bulan ini, maka pada waktu pemerintah Khulafaur Rasyidin dipimpin oleh Sayyidina Umar, pada rapat kabinet yang diselenggarakan oleh Kabinet Umar bin Khattab, bulan Muharram ini ditetapkan sebagai awal tahun baru Islam. Yang sebelumnya para sahabat yang lain banyak mengusulkan bulan-bulan yang lain. Ada yang mengusulkan bulan Maulid, karena pada bulan itu Muhammad lahir. Ada yang mengusulkan bulan Rajab, karena bulan itu awal mula sholat diwajibkan. Tetapi kemudian Sayyidina Umar memilih Muharram ini sebagai awal tahun Islam. Dengan alasan karena apa? Karena bulan ini adalah bulan yang sangat heroik. Bulan yang penuh dengan sejarah perjuangan, di mana pertaruhan keberlangsungan agama Allah dipastikan pada bulan ini. Dan dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, kemudian menjadi awal kebangkitan Islam, yang dari 1 orang menjadi sekian banyak orang. Itu dimulai dari Muharram, ketika Rasulullah melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan untuk hijrah ini juga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, yang Allah katakan
illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Ya apa itu? Ya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatal ladzina amanu wa kalimatullahi hiyal auliya. Itu ayat yang oleh Allah dipakai untuk mengabadikan betapa mulianya hijrahnya Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq dari Makkah ke Madinah. Dan di Madinah itu kemudian Rasulullah memulai membangun sebuah masyarakat. Negara itu namanya Yasrib asalnya, tetapi kemudian setelah Nabi Muhammad membangun masyarakat dari masyarakat nomaden menjadi masyarakat modern, dari masyarakat yang terkebelakang menjadi masyarakat yang faham tentang tata kehidupan yang baik, menjadi masyarakat yang beradab, maka kemudian kota itu dipindah dari Yasrib menjadi namanya Madinah. Madinah dari kata-kata tamaddun, artinya civilization, artinya beradab. Masyarakat yang ngerti hukum, yang menghargai kehidupan sesama, masyarakat yang saling mencintai antara sesama warga bangsa, masyarakat yang menghargai tata sosial yang baik, itu namanya masyarakat yang beradab. Beradab dalam kata lain adalah tamaddun, dari kata-kata tamaddun menjadi Madinah. Madinah adalah tempat orang-orang beradab, orang-orang yang bercivilization. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu Nabi Muhammad berjuang tantangannya besar. Nabi Muhammad berjuang bisa sampai seperti sekarang ini. Dari satu orang menjadi sekian miliar, menjadi agama terbesar kedua di dunia. Ini bukan tanpa perjuangan. Ini adalah perjuangan yang penuh dengan pengorbanan. Kita sekarang menikmati perjuangan Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, para auliyaillah dan para as-salafus shalih. Bahkan di Kediri ini kita dapat menikmati bagaimana perjuangan as-salafus shalih, ulama-ulama zaman dulu dengan mendirikan berbagai pesantren, dan akhirnya kita dapat belajar dengan baik, menimba ilmu, menjadi orang alim di pondok-pondok pesantren yang ada di Kota Madya Kediri ini. Ini juga merupakan mata rantai yang panjang dari perjuangan Rasulullah yang antara lain titiknya dilakukan melalui hijrah pada bulan ini. Bersyukur sebaiknya buat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatul iman wal Islam yang dirintis oleh Rasulullah, yang telah diberikan kepada kita dengan nikmatul iman dan Islam ini memungkinkan kita menjadi orang benar, menjadi orang yang benar akidahnya, menjadi orang yang benar ibadahnya, menjadi orang yang benar muamalahnya, menjadi orang yang benar dalam menata hati, sehingga ada kemungkinan kita menjadi orang yang ahli surga. Hari ini tantangan yang kita hadapi tentu berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah dan generasi seterusnya.
bahkan juga berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh para as-salafus salih, as-sabiqunal awwalun, para ulama-ulama sebelum kita, para pejuang-pejuang kemerdekaan sebelum kita. Kita diajar oleh Allah agar jadi orang muslim yang baik itu tidak hanya melihat ke belakang, tapi hendaknya juga melihat ke depan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri itu melihat apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Anak-anak muda, para santri yang sekarang belajar di berbagai pesantren, anak-anak muda yang sekarang belajar di berbagai lembaga-lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, adalah anak-anak yang dipersiapkan untuk ma qaddamat lighad, adalah anak-anak yang dipersiapkan untuk menjawab tantangan masa depan agama dan negara. Kalian santri-santri adalah anak-anak muda yang kata Al-Ghalayani adalah rijalul ghad, tokoh-tokoh di masa yang akan datang. Pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang adalah kalian, adik-adikku. Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Karena itu siapkanlah dirimu dengan ilmu yang cukup. Jangan bermalas-malasan, tetapi segala kekuatan dan daya upaya dilakukan untuk meraih sebuah mahligai hidup, yaitu ilmu. Orang yang berilmu tidak akan mendapatkan kesulitan sesulit apapun keadaan itu. Tapi hanya orang bodoh yang akan mendapatkan kesulitan sekalipun keadaan itu tidak amat berat. Hari-hari ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa kita sedang melangkah menuju negara maju, sedang melangkah menuju ke sebuah negara yang makmur, menuju ke sebuah masyarakat yang sejahtera. Dengan dipimpin oleh Presiden kita, dengan berbagai program yang dicanangkan oleh Presiden, kita akan diajak untuk menuju ke sana. Dan untuk itu butuh kekuatan, saudara-saudara, butuh kekuatan. Kekuatan paling penting adalah persatuan Indonesia. Itu kekuatan yang paling penting. Kita akan jadi kekuatan besar yang mampu untuk menyalip negara-negara lain, yang mampu untuk menjadi negara maju di antara negara-negara di dunia. Modal paling penting adalah kita harus bergandeng tangan. Kita harus gotong royong. Yadullah ma'al jamaah, kata al-hadis. Pertolongan Allah itu hanya datang kalau kita mau bersatu. Tapi kalau kita eker-ekeran, lihat Timur Tengah, kurang hebat apa Irak, hancur karena berantem. Kurang hebat apa yang namanya Libya, hancur karena berantem. Kurang hebat apa Afghanistan,
Demikianlah Timur Tengah tidak pernah bersatu. Tapi kita di Indonesia ini alhamdulillah latar belakang politik bermacam-macam, latar belakang profesi bermacam-macam, latar belakang agama bermacam-macam, tapi demi masa depan NKRI kita bersatu padu. Mari kita gandeng tangan kita bersama-sama. Jangan dipecah belah oleh orang-orang yang tidak suka dengan kemajuan bangsa ini. Karena memang ada orang baik luar negeri maupun dalam negeri yang sekarang ini kebakaran jenggot, yang sekarang ini kepanasan dengan program dahsyat yang diberikan oleh Presiden kita. Presiden kita berani melawan kekuatan asing yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu harus kita hargai. Dan mari kita bersama-sama menjaga negara kita ini dengan baik. Keamanan kita jaga, ketertiban kita jaga. Kalau tidak cocok disampaikan dengan adab dan akhlak yang baik. Demo tidak dilarang karena itu bagian dari demokrasi. Tapi harus dengan kalimah yang baik, dengan tingkah laku yang baik. Tidak boleh merusak, tidak boleh membuat kegaduhan di mana-mana sehingga mengganggu ketertiban orang lain. Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita songsong masa depan Indonesia dengan doa, munajat, mendekatkan diri kepada Allah. Kerja keras penting, kerja keras penting. Bahkan memberantas korupsi juga sangat penting. Ya, kita syukur punya presiden yang punya nyali kuat untuk memberantas koruptor-koruptor yang membahayakan terhadap rakyat ini. Hanya kita tentu amat sangat senang kalau kemudian koruptor itu tidak hanya dihukum, tapi kalau perlu dihukum mati. Ya, masa Cina saja bisa menerapkan hukum mati bagi koruptor. Kita negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa tidak bisa menerapkan hukum mati buat koruptor. Karena koruptor ini adalah orang yang sangat jahat, membunuh ribuan bahkan jutaan orang karena perbuatan dia. Oleh karena itu sekali lagi marilah kita kawal masa depan Indonesia ini dengan menciptakan ketentraman dan kedamaian serta stabilitas. Kita kawal dengan persatuan Indonesia dan jangan lupa di tempat ibadah kita masing-masing, di tempat-tempat kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita terus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan bangsa ini, sehingga akan benar-benar menjadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Kita berbicara dalam konteks yang lebih luas, tentu juga Kediri, karena tidak ada Indonesia tanpa Kediri. Kediri adalah bagian dari Indonesia. Kita bicara tentang Kediri artinya juga bicara tentang Indonesia. Kita bicara tentang Indonesia adalah juga bicara tentang Kediri. Ya, jadi kita harus saling dukung-mendukung untuk kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Untuk kebaikan kita harus gotong royong. Tapi wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalau urusan dosa dan permusuhan kita tidak boleh bantu-membantu. Karena itu jangan ada lagi izin maksiat
di Kediri, Bu Wali. Jangan ada lagi izin maksiat di kota kita. Itu nggarai doa nggak diijabai oleh Allah. Karena kotor negara kita. Karena kotor daerah kita. Sekian kurang lebih mohon dimaafkan dan sekali lagi kita doakan kepada anak-anak kita. Ini harapan kita semuanya, kita ini orang tua-tua yang mungkin tidak lama lagi kita akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Kita dipanggil tidak masalah, tapi yang penting bisa melihat anak-anak muda ini jadi orang berilmu dan berakhlak. Amin ya rabbal alamin. Melihat anak-anak muda ini orang alim dan bertanggung jawab. Insya Allah kalau kalian alim, setelah itu nanti akan menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Nasib kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.